Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah membahas tentang cabai rawit lokal dan sekarang saya ingin ingin berbagi cerita bagaimana petani lokal sini itu menanam cabai hijau lokal atau saya menyebutnya itu sebagai cabai sayur. Begini, jadi di video ini saya akan berbicara lagi tentang cabai, namun kemarin saya berbicara tentang cabai rawit lokal yang gimana itu penyemaian dan cara tanamnya itu menurut saya sederhana, karena kita tidak perlu ribet. Satu, dalam sistem penyemaian kita hanya menggunakan sistem bedengan, yaitu kita membuat bedengan, kemudian setelah bedengan itu dicangkul, sudah berbentuk bedengan, kemudian bibit itu ditaburkan. Setelah bibit ditaburkan, baru di atasnya kita tutup dengan pupuk kandang. Jadi kita tinggal menunggu penyemaiannya itu tumbuh, kemudian nanti sekitar umur 1 bulan lebih bisa ditanam di lahan. Nah, seperti itu. Kemarin kan di cabai rawit lokal seperti itu, dan ini sama, tapi perbedaannya di sini. Kalau cabai rawit lokal itu nggak perlu bedengan dalam sistem penanamannya di lahan, tetapi kalau cabai hijau besar lokal ini harus wajib menggunakan bedengan, karena cabai besar lokal ini, cabai sayur, itu tidak kuat akan genangan air. Jadi biar tidak ada genangan air, dibikin bedengan. Nanti kalau misalnya sampai tergenang air, maka bibit cabai ini akan mati, dan otomatis dong jenengan itu akan rugi dalam segi penanaman. Sistem penanamannya pun sama seperti yang kemarin cabai rawit lokal, yaitu kita bikin cekungan, kemudian cekungan itu kita taruh pupuk kandang. Kalau kemarin kan saya menggunakan pupuk ayam petelur, karena pupuk kandang dari ayam petelur itu nutrisinya lebih. Nanti mungkin mudah-mudahan saya bisa membuat video yang lain tentang kandungan, menjelaskan atau kelebihan kandungan dari pupuk ayam petelur. Dalam sistem penanaman tradisional ini, menurut saya ini sangat-sangat hemat. Satu, yaitu model penyemaiannya itu irit dan irit biaya pula, irit tenaga dan irit biaya pula. Dua, sistem penanamannya itu kita tidak perlu boleh sih memakai mulsa, tapi kalau biasanya kalau di tempat saya itu nggak perlu pakai mulsa, cuma disiangi saja gulmanya. Kemudian model penanamannya itu cukup simpel, yaitu satu cekungan yang diisi pupuk kandang itu bisa berisi antara 3 sampai 6 bibit. Jadi dalam satu lubang itu nanti jenengan bisa panen dari 6 tanaman cabai sekaligus. Dan sistem pemupukannya pun mudah, karena kita cuma menaruh, misal kita memakai pupuk kimia ya, kita nanti cuma menaburkan di tengahnya aja, yaitu di cekungan yang tadi berisi pupuk organik. Kalau di tempat saya ini nggak apa-apa, tapi kalau misalnya katanya pupuk organik dicampur pupuk kimia nanti bakterinya akan mati, tapi nggak apa-apa. Yang penting kesuburannya nanti terlihat kalau misalnya setelah dipupuk selang beberapa hari atau mungkin 1 minggu lah, itu sudah bisa terlihat efeknya dari pupuk kimia, itu tuh daunnya akan lebih segar. Kelebihan yang selanjutnya kita dari menanam cabai sayur ini, umur panennya itu pendek. Jadi nanti kalau setelah 50 hari setelah tanam, jenengan itu sudah bisa panen.
Jadi 2 bulan kurang jenengan itu sudah bisa panen hijau. Dan kenapa saya lebih merekomendasikan panen hijau, karena untuk memerahkan cabai ini jenengan itu perlu perjuangan. Belum nanti setiap minggunya itu jenengan harus berhadapan dengan yang namanya lalat buah. Dan lalat buah ini akan berakibat rontok jika jenengan ini tidak telaten menyemprot setiap minggunya atau bahkan setiap 3 harinya, nanti jenengan akan gagal panen karena banyak yang rontok. Berarti harus perlu perjuangan yang panjang untuk sampai hijau, sampai merah. Saya ralat sampai merah, dan itu butuh waktu 3 bulan untuk mencapai merah. Walaupun cabai merah itu harganya lebih mahal daripada cabai hijau, nanti ini akan berbanding terbalik dengan biaya yang Anda keluarkan setiap minggu atau bahkan setiap 3 harinya. Sedangkan jika Anda panen hijau 2 bulan itu sudah panen, jadi nggak perlu biaya untuk proses yang lebih panjang. Nanti jika jenengan itu sudah panen perdana atau dalam umur 50 hari, nanti jenengan 1 minggu kemudian itu sudah bisa panen kembali. 1 minggu kemudian, terus 1 minggu lagi ke depannya, itu selama jarak 1 minggu Anda akan panen berturut-turut, dengan catatan nutrisi yang diaplikasikan kepada cabai sayur ini mencukupi atau maksimal atau minimal dalam pemanenan ini bisa mencapai 7 kali pemanenan, itu paling minimal. Dan jika Anda ini pupuknya memadai atau mencukupi, nutrisinya itu terpenuhi, tanaman cabai sayur ini bisa panen selama 12 kali. Setelah tanaman ini mungkin sudah dipandang sudah tidak efektif karena umur penghujan itu masih ada, jadi jenengan itu bisa rombak lahan jenengan itu dengan bisa ditanami dengan jagung, atau yang sederhana saja itu bisa ditanami dengan ubi rambat, atau bisa ditanam lagi untuk tanam singkong. Dan biasanya petani di sini di tempat saya itu langsung ditanami singkong, dengan harapan singkong ini nanti bisa untuk tabungan, karena singkong itu kan jarak panennya itu cukup lama, dan ini bisa digunakan hasil dari panen singkongnya nanti bisa untuk olah lahan selanjutnya. Jadi kita mendapatkan tabungan dari singkong. 1 lahan bisa Anda pergunakan untuk tanam 2 kali dalam 1 periode musim hujan. Cukup menarik ya, cabai ini bisa ditanam dengan seperti ini. Mengingat cabai ini jika dipanen hijau harganya mencapai Rp30.000 per 1 kilonya. Mungkin sekian dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.